Ketemu lagi di channel Rahmat Matematika. Kali ini kita akan melakukan pembahasan latihan dimensi 3. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas jarak titik ke bidang, kemudian jarak titik ke garis, dan jarak titik ke titik. Yang belum melihat videonya, lihat dulu video di channel Rahmat Matematika materi tadi, baru bisa melakukan pembahasan latihan dimensi 3 berikut ini. Kita akan membahas latihan 1.1 halaman 12 pada buku Matematika Wajib kelas 12 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perhatikan 5 segi 6 berikut ini. Ini ada 5 segi 6. Diketahui panjang AB 10 cm, TA 13 cm, titik G merupakan titik tengah garis BE. Tentukan jarak antara titik T dan G. Jadi nanti yang ditanya jarak titik T dan G. G itu pertengahan dari BE. Berarti ada garis kita tarik kemari BE, kemudian di tengah-tengahnya ini, kemudian kita proyeksikan titik T pada garis BE. Perhatikan animasi berikut ini, 5 yang diberitahukan dalam soal tadi. Kita ambil garis BE, kemudian CF, kemudian AD untuk mengambil titik tengah DE tadi. Kemudian yang ditanya jarak dari T ke G, di mana G itu adalah titik tengah dari garis BE. Jadi kalau kita perhatikan, tampak ada beberapa segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, ada segitiga ABG, segitiga sama sisi ABG, dan ada beberapa segitiga sama sisi lainnya. Alternatif penyelesaian, artinya bisa nanti penyelesaiannya jalan yang berbeda, tetapi hasilnya tentunya sama. Ini tadi 5 segi 6 yang diberitahukan dalam soal tadi. GE itu sama dengan AB 10 cm. AB itu sama juga dengan GE. Sama juga dengan BG 10 cm, sudah diperhatikan pada animasi tadi. Kemudian TE sama dengan TA. TE sama juga dengan TA. Panjangnya 13 cm. Kita mau mencari panjang TG. Dan kita bisa menggunakan segitiga TGE atau TGB. Di mana segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Dengan demikian berlaku teorema Pythagoras. TG sama dengan akar dari TE kuadrat dikurang GE kuadrat. TG sama dengan akar dari TE kuadrat dikurang GE kuadrat. Atau boleh juga nanti TG sama dengan akar dari TB kuadrat dikurangi BG kuadrat. Tentu kita substitusi nilainya satu persatu. TE itu sudah diberitahukan nilainya adalah 13. Kita ganti TE dengan 13 menjadi 13 kuadrat. Kemudian GE itu sama juga dengan AB. GE itu sama juga dengan AB. Nilainya 10 cm. Kita ganti GE ini dengan 10 cm. Berarti menjadi 13 kuadrat dikurang 10 kuadrat. 13 kuadrat artinya 13 kali 13, 10 kuadrat, 10 kali 10. Berarti sama dengan 100, akar dari 169 dikurang 100. Sama dengan akar 69 cm. Berikutnya latihan 1.3 halaman 24. Masih dari buku yang sama. Dari gambar di bawah, jika diketahui panjang AB 8 cm, BC 6 cm, dan EC 5 kali 5 cm, tentukan jarak antara titik D
dan bidang ACE. Jadi diberitahukan AB 8 cm, berarti di sini 8 cm. Kemudian diberitahukan juga BC 6 cm, berarti ini 6 cm. Demikian juga yang di sebelah sini sama dia 6 cm. Kemudian EC 5 akar 5. EC, titik E ke C, E ke C. Ini 5 akar 5. 5 akar 5. Kita lihat dari berbagai sisi. Ini tampak jelas. Ini adalah balok. Jadi jarak titik B ke bidang ACE itu BI, di mana I itu adalah proyeksi titik B kepada bidang ACE. Sehingga jarak titik B ke bidang ACE itu sama juga dengan jarak titik B ke garis AC. Alternatif penyelesaian. Tadi di dalam soal telah diberitahukan bahwa AB itu 8 cm, kemudian AD itu 6 cm, karena BC-nya 6 cm. Kalau BC 6 cm, tentu AD juga 6 cm. Kemudian CE 5 akar 5. Yang mau kita cari adalah BI, di mana I ini adalah proyeksi titik B pada bidang ACE. Jadi jarak titik B ke bidang ACE itu sama juga dengan jarak titik B ke garis AC, di mana panjangnya adalah BI. Kita mau cari berapa panjang BI ini. Dari gambar ini kelihatan ini adalah segitiga siku-siku. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bagaimana menghitung garis tinggi pada segitiga siku-siku. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video sebelumnya ketika membahas jarak titik ke garis dan juga jarak titik ke bidang. Jadi BI itu sama dengan BC dikali AB dibagi dengan AC. Sedangkan AC belum diberitahukan, berarti kita cari dulu AC-nya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, atau AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat berdasarkan teorema Pythagoras. AB-nya kita ketahui nilainya 8, sedangkan BC-nya 6, berarti ini menjadi 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Atau sama dengan akar dari 64 ditambah 36, atau sama juga dengan 10 cm, akar 100, sehingga 10 cm. Setelah kita dapat nilai AC, berarti sekarang kita cari BI. BI itu sama dengan AB dikali BC dibagi AC. BI sama dengan AB dikali BC dibagi dengan AC. AB-nya nilainya sudah diberitahu 8, berarti 8 dikali dengan BC, BC-nya itu 6 dibagi dengan AC. 8 kali 6 dibagi 10, atau sama dengan 4,8 cm. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.